Ada kabar yang benar-benar menarik dan bisa menjadi pertanda besar bagi masa depan skuad Garuda. Di saat publik masih fokus menunggu proses naturalisasi yang sedang berjalan, Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir beberapa waktu lalu memberikan sinyal kuat. Ia menegaskan bahwa proyek naturalisasi pemain untuk timnas Indonesia belum berhenti dan akan terus berjalan demi memperkuat skuad Garuda. Artinya Indonesia belum selesai menambah kekuatan dan berpeluang munculnya nama-nama baru masih sangat terbuka. Dan yang paling penting, ini menunjukkan bahwa PSSI benar-benar serius membangun proyek besar menuju target yang jauh lebih tinggi, yaitu Piala Asia 2027 hingga Piala Dunia 2030. Jadi, apakah akan ada kloter naturalisasi berikutnya? Nah, itu dia. Yuk kita bahas sampai tuntas. Jadi gini teman-teman, setelah bocornya kloter naturalisasi kedua yang disampaikan oleh staf khusus Menteri Hukum yang berasal dari Belanda dan Jerman, ada sebuah pertanyaan atau sebuah pernyataan yang sangat menarik menurut aku. Pak Erick Thohir beberapa hari yang lalu setelah menghadap Presiden bersama Coach JH, ia mengatakan program naturalisasi akan terus berjalan. Kalau kita melihat pernyataan beliau secara lebih dalam, sebenarnya ada satu pesan yang sangat jelas. PSSI ingin memberikan sebanyak mungkin pilihan berkualitas kepada pelatih John Hetman. Dalam sepak bola modern itu, teman-teman, kualitas 11 pemain inti saja tidak cukup loh. Yang menentukan kesuksesan sebuah tim adalah kedalaman skuad. Lihat saja negara-negara kuat di Asia. Jepang itu punya 2 bahkan 3 pemain berkualitas di setiap posisi. Korsel juga demikian. Saat pemain inti cedera, kualitas tim tidak turun drastis. Nah, kalau aku melihatnya ya, Indonesia sedang menuju ke arah sana. Naturalisasi bukan lagi sekedar menambal kekurangan. Naturalisasi sekarang menjadi bagian dari strategi membangun kedalaman skuad. Karena ketika John Hetman memiliki banyak opsi berkualitas, tentu ia bisa lebih fleksibel dalam menentukan taktik. Mau bermain menyerang, bisa ya kan, karena ada pemain yang cocok. Mau bermain bertahan, ada opsi lain. Mau melakukan rotasi, kualitas tim tetap terjaga. Inilah keuntungan terbesar dari proyek yang sedang berjalan saat ini, teman-teman. Yang membuat program ini semakin menarik adalah dukungan yang datang dari berbagai pihak. Pak Erick Thohir menegaskan bahwa pemerintah terus memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan sepak bola nasional. Mulai dari Presiden Prabowo Subianto hingga DPR RI yang selama ini membantu mempercepat berbagai proses yang dibutuhkan. Ini penting banget loh teman-teman. Kenapa? Karena banyak orang melihat hasil akhirnya aja ya kan. Padahal proses naturalisasi membutuhkan tahapan yang panjang. Ada verifikasi dokumen, ada proses administrasi, ada pembahasan di DPR, ada proses hukum yang harus dilalui. Ketika semua pihak bergerak dalam satu visi yang sama, proses tersebut tentu menjadi lebih efektif. Dan ini menunjukkan bahwa sepak bola Indonesia saat ini sedang mendapatkan perhatian yang sangat besar. Bukan hanya dari PSSI saja, tetapi juga dari pemerintah atau dari negara ya kan. Namun menurut aku bagian paling menarik dari seluruh proyek ini justru ada pada target jangka panjangnya loh teman-teman. Kalau targetnya hanya turnamen regional atau AFF, mungkin Indonesia cukup mempertahankan skuad yang ada sekarang atau pemain dari liga lokal kita saja. Tetapi kenyataannya kan tidak demikian. PSSI sedang mempersiapkan timnas Indonesia untuk beberapa target besar sekaligus.
Mulai dari juara FIFA Asian Cup September Oktober mendatang, Piala Asia 2027, dan yang paling ambisius lolos ke Piala Dunia 2030. Nah, ketika targetnya adalah Piala Dunia, ya kan, standar pemain yang dibutuhkan otomatis menjadi jauh lebih tinggi, kan begitu. Karena lawan yang akan dihadapi itu bukan lagi hanya negara-negara ASEAN, melainkan tim-tim terbaik Asia bahkan dunia. Itulah mengapa proyek naturalisasi masih dianggap penting. Nah, itu loh ya teman-teman. Karena Indonesia membutuhkan percepatan kualitas agar mampu bersaing di level yang lebih tinggi. Jadi kalau ada pernyataan wartawan senior perihal naturalisasi ini, jawabannya singkat aja sih, komentarlah sesuai dengan kapasitasmu. Tapi tunggu dulu, pasti muncul kan banyak pertanyaan, salah satunya dari Pak Karni Ilyas tadi. Udah berapa banyak pemain naturalisasi? Apakah ini berarti pemain lokal akan tersingkir? Justru sebaliknya, teman-teman. Ini apa ya? Salah satu hal yang sering disalahpahami oleh masyarakat. Erick Thohir juga menegaskan bahwa pembinaan usia muda tetap menjadi prioritas utama. Sekali lagi aku ulangi, pembinaan usia muda tetap menjadi prioritas utama PSSI. Artinya, naturalisasi dan pembinaan pemain lokal bukan dua hal yang saling bertentangan. Keduanya berjalan bersamaan, bahkan sebenarnya ya saling melengkapi. Coba kalian bayangkan, seorang pemain muda Indonesia berlatih loh bersama pemain yang merasakan atmosfer Liga top Eropa. Tahu nggak siapa itu contohnya? Donitri. Dia berlatih bersama pemain yang apa ya, yang terbiasa dengan standar latihan tinggi. Pemain yang memiliki pengalaman bermain di kompetisi yang lebih kompetitif. Secara otomatis akan terjadi transfer ilmu, mulai dari cara menjaga kondisi tubuh, mentalitas profesional, cara membaca permainan, hingga kebiasaan-kebiasaan kecil yang sering menjadi pembeda antara pemain biasa dan pemain elit. Jadi manfaat naturalisasi tidak hanya terlihat saat pertandingan saja, teman-teman, tetapi juga dalam proses perkembangan pemain muda Indonesia. Nah, jika memang ada kloter berikutnya atau kloter 3 lah ya kalau bisa kita sebut, seperti apa pemain yang sedang dicari PSSI? Dari pernyataan Erick Thohir ada satu kata kunci yang sangat penting. Apa itu, Bang? Selektif. Artinya PSSI tidak akan asal memilih pemain. Yang dicari adalah pemain berkualitas. Dan yang paling penting itu adalah punya darah Indonesia. Bukan menaturalisasi pemain ilegal ya kan. Bukan memproses pemain yang tidak sama sekali memiliki garis keturunan Indonesia. Dan tentunya menaturalisasi pemain yang benar-benar bisa meningkatkan level tim nasional. Yang lebih menarik lagi, tahu nggak apa? Prioritas diberikan kepada pemain muda. Kenapa? Karena pemain muda bisa menjadi investasi jangka panjang. Misalnya pemain berusia 20 sampai 25 tahun. Kalau dinaturalisasi sekarang ya kan, mereka bisa membela Indonesia selama 10 sampai 15 tahun ke depan, teman-teman. Artinya manfaatnya tidak hanya dirasakan hari ini, tetapi juga untuk generasi timnas berikutnya. Inilah yang membuat banyak yang menilai bahwa pemain-pemain yang sedang dipantau PSSI kemungkinan berasal dari kelompok usia produktif, bukan sekedar nama besar aja, tetapi
pemain yang bisa menjadi pondasi masa depan timnas Indonesia. Lalu pertanyaan besarnya, apakah kloter naturalisasi ketiga benar-benar ada? Sampai saat ini belum ada pengumuman resmi, teman-teman. Nama-nama pemain yang sedang diproses di kloter kedua pun masih dirahasiakan. Namun jika melihat arah kebijakan PSSI, kebutuhan skuad timnas, target besar menuju 2030, serta pernyataan Pak Erick Thohir bahwa naturalisasi akan terus berjalan, maka peluang munculnya kloter-kloter berikutnya jelas sangat terbuka. Dan jika itu benar terjadi, gila kali ya kan? Indonesia akan memiliki amunisi tambahan untuk menghadapi tantangan yang semakin berat di masa depan. Karena satu hal yang pasti, teman-teman, Garuda belum berhenti terbang, PSSI belum berhenti membangun, dan perjalanan menuju Piala Dunia 2030 masih terus berlangsung. Sekarang giliran kalian pula nih. Menurut kalian gimana? Posisi apa yang paling membutuhkan tambahan pemain naturalisasi? Striker, gelandang kreatif, bek tengah, atau justru gelandang bertahan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kita Garuda, Horas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.